Rasulullah, banyak hal yang bisa kita kaji. Yang pertama, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kelahiran Rasulullah, bicara tentang Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di dalam tarikh disebutkan keistimewaan pada saat Rasulullah itu. Apa di antaranya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau lahir, beliau dalam keadaan sujud. Apa pesan yang ingin Allah berikan kepada kita? Apa pembelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita? Nomor satu. Pelajaran nomor satu. Kalau ingin hidup sukses, kalau ingin hidup bahagia, maka kata Rasulullah, engkau harus belajar agama sejak kecil. Sejak kecil Rasulullah sujud. Ini artinya kalau ingin menjadi seorang yang ahli di bidang agama, kalau ingin hidup sukses, maka mulailah, maka lakukanlah belajar agama itu sejak kecil. Maka mohon maaf anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar salat itu harus dilakukan sejak kecil. Bacaan salat harus dibiasakan dibaca sejak kecil. Jangan salatnya pakai tenaga dalam. Tahu salat tenaga dalam? Ada bisa bacaan, tak membaca, salah pulang karena kada belajar. Yang salat kebetulan tukang bengkel. Tahu tukang bengkel? Ketika ia salat gak pernah belajar sejak kecil. Pada saat dia dewasa, pada saat dia mendirikan salat, bacaannya jadi salah. Orang kan doain, inna salati wa mahyaya lillahi rabbil inna salati wa mahyaya lillahi. Itu kan bengkel kagak pernah belajar. Waktu salat baca doa itu salah orang. Dia baca seharusnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tukang bengkel bacanya inna salati wa susuki wa yamaha wa ala rabbil alamin. Motor dibawa dalam kapal karena nggak pernah belajar. Sama juga orang tua minta maaf satu. Saya bahas nomor satu dulu, pendidikan harus ditanamkan sejak kecil. Dan minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu dewan guru. Nanti lagi yang kedua, pendidikan itu akan berhasil diajarkan kepada anak kalau ada keteladanan dari gurunya. Benar? Benar? Jangan ingin anak jujur kalau gurunya tidak pernah jujur. Jangan ingin anak disiplin kalau gurunya tidak pernah disiplin. Benar? Bukan menyinggung Pak Buruan. Yang mananya benar-benar. Nah, ini ada cerita. Guru mata pelajaran fikih ngajarin muridnya adab istimewa. Saya ingin ngajak guru hati-hati. Melalui keteladanan lu berhasil pendidikan itu. Ujar gurunya melajari. Bila bakami tunakai kada boleh menghadap kiblat, bila bakami kada boleh berdiri. Benar? Bakami itu kada boleh menghadap kiblat, bakami itu kada boleh berdiri. Benar? Kita nih gurunya boncengan sama muridnya. Mancing ke hutan. Belum nyampe ke tengah hutan, gurunya sudah hendak makan-makan. Sepeda motornya diletakkan, sandarnya dipasang, murid disuruh duduk, gurunya turun ke kali sedikit. Gurunya ini kada ingat. Lalu gurunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sambil berdiri Pak kami. Gurunya Pak kami berdiri ditaburai oleh muridnya. Ai Bapak. Hai Bapak, kaminya badi. Karena pernah ngajarin muridnya kagak boleh berdiri, gurunya duduk. Kata gurunya. Dia disuruh lagi oleh muridnya. Apa kata muridnya? Hai
kencingnya menghadap kata bapaknya agak aku gak minta menghadap kiblat ada. Ayo ujar muridnya, ngapain bapak keras-keras kepala? Coba lihat tuh, masjidnya arah sana, bapak kencingnya arah sana. Berarti bapak kencing menghadap bapak salah, Pak. Bapaknya juga berdiri. Oh enggak, nak. Bapak kencing tidak menghadap kiblat. Kata muridnya, gimana tidak, Pak? Lawan kiblat ke sana, bapak kencing ke sana, berarti bapak kencingnya menghadap kiblat. Kagak, nak. Punya bapak belokin. Tutup, mulai gini makan benak. Kagak berhasil. Kita jadi guru yang paling penting keteladanan. Kalau ingin anak ahli ibadah, gurunya dulu ahli ibadah. Kalau ingin anak suka baca Quran, gurunya dulu yang suka baca Quran. Jangan zaman bahari dia mohon maaf dianjir ulun dari kaburuan. Ngarannya Kiai Haji Asroni Abdul Ghani. Pak Kiai satu ketika, Pak Ibu pernah datang ke masjid. Ini pas sahabat orang dulu. Pernah datang ke masjid, kemudian ketika nyampe di masjid, dia temukan ada seorang anak perempuan mau salat, mukenanya besar benar. Benar banget. Mukenanya gatal banget sampai kada kelihatan mukanya. Tapi banyak mukenanya. Lalu ditegur oleh Pak Kiai, kata Pak Kiai, "Ndok, galau." Ndok lagi. Galau. Alhamdulillah. Ada lawan lagi, ada Ustaz Tajudin lahir di sini. Insya bukannya benar-benar ditegur oleh Pak Kiai. Ujar Pak Kiai, benarnya mukanya hitam. Mana mama hitam? Apa jawaban tinggal mama kada kawa sikit. Sidin gak pilih mukanya aja. Ujar sidin kayaknya pahalanya bagi dua. Kagak berhasil, lu. Ingin saya katakan nomor satu, pendidikan apapun yang ingin diajarkan kepada anak, yang paling berhasil melalui contoh keteladanan. Oh, pintar dia anak. Mengaji nak, dia tambah dulak. Allah mengaji berdulak-dulakan. Nomor dua, apa tuh? Quran. Ya, nomor duanya Quran. Quran apa? Boleh nomor duanya. Aku 4 tahun. Boleh kelak? Ada yang jawab lah? Ada yang jawab lah? Ada yang jawab? Mbak, 4 tahun. Ada yang jawab lah? Wajib inna khairan zadi taqwa kata Al-Quran. Perbanyaklah bekal. Sebaik bekal yang kau bawa adalah bekal takwa, bekal ibadah. Kalau nyampe dalam kubur, rumah yang besar tidak bermanfaat. Kalau masuk dalam kubur, harta yang banyak tidak bermanfaat. Kalau nyampe masuk dalam kubur, perhiasan milik istri muda. Insya Allah. Ya Allah, hati-hati. Nah, jawablah. Belum ketemu orang Jawa. Nah, bulan pian mohon maaf bagi ini. Aku anak-anak yang mohon maaf lah. Mikrofon pakai kepala ini aku suka sakit hati. Kenapa? Aku pernah punya sejarah pada bagus gara-gara mikrofon sama kepala ini.